Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para jamaah Bapak Ibu, mari kita mulai taklim ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan dengan berdoa. Allahumma ja'al amali kullahu sholihah waj'alhu liwajhika khalisah wala taj'al li ahadin fihi syai'a. Ya Allah, jadikanlah amalku seluruhnya sebagai amal yang soleh, dan jadikanlah ia amal yang ikhlas karena mengharap wajah-Mu. Dan janganlah Engkau menjadikan di dalam amalku bagian sedikit pun untuk seorang pun selain Engkau. Doa yang kedua, Allahumma anfa'ni ma 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Ya Allah, berilah manfaat kepadaku atas apa-apa yang Kau ajarkan kepadaku, dan ajarilah aku apa-apa yang bermanfaat bagiku, dan tambahilah aku ilmu. Ada lagi satu doa Bapak Ibu, ini terkait dengan permohonan kita kepada Allah agar kita disampaikan, bahasa Jawanya itu ditekakkan, ditekake, disampaikan dalam bulan Ramadan. Ini saya kutip dari doa dari seorang tabi'in, karena saya tidak menemukan ada doa dari Rasulullah. Jadi ini riwayat dari tabi'in, namanya Yahya bin Abu Katsir, yang menurut beliau doa ini dibaca oleh para sahabat. Ini sekarang mari kita baca. Allahumma salimni li Ramadana wa salim Ramadana li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Lagi, Allahumma salimni li Ramadana wa salim Ramadana li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, sampaikanlah aku dengan selamat menuju bulan Ramadan, dan sampaikanlah Ramadan kepadaku, dan terimalah amal ibadahku di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, Bapak Ibu,
juga adik-adik ini dari peserta KKN UII ya. Rahimani wa rahimakumullah. Malam ini kita akan melanjutkan materi kajian malam Selasa yang lalu. Materi tentang bekal Ramadan. Bagian yang pertama sudah disampaikan pada malam Selasa yang lalu. Malam ini saya akan sampaikan bagian yang kedua. Bapak Ibu sekalian, pada malam Selasa lalu sudah kami sampaikan bahwa bekal yang diperlukan dalam kita menghadapi Ramadan maupun selama kita menjalankan ibadah di Ramadan nanti, ini kalau saya jadikan satu ya, itu ada 6 bekalnya. Bekal yang pertama itu adalah kita memiliki hati yang gembira. Itu yang pertama. Kemudian bekal yang kedua, kita memiliki keimanan yang kuat. Punya iman yang kuat. Ini saya bacakan dulu ya. Kemudian bekal yang ketiga itu, kita memiliki jiwa yang bersih. Ya. Memiliki jiwa yang bersih. Kemudian bekal yang keempat itu memiliki kebiasaan amal dan akhlak yang baik. Kalau belum dilakukan pembiasaan, syukur sudah ada kebiasaan. Ini juga salah satu bekal dalam kita menghadapi dan ketika nanti kita berada di bulan Ramadan. Nah, yang tidak kalah pentingnya ini nomor 5. Yaitu pemahaman kita tentang fikih Ramadan. Kaitannya dengan masalah-masalah yang menyangkut tentang aturan-aturan, tata cara, tuntunan yang disebut dengan fikih Ramadan. Nah, yang tidak kalah pentingnya itu nomor 6 ini. Penjelasan mengenai beberapa penghalang dan perusak amal. Kalau kemarin saya berikan judul penghalang memperoleh keberkahan Ramadan. Ini kan saya sedikit rubah ini. Penjelasan beberapa penghalang dan perusak amal. Ini penting untuk nanti kita ketahui agar di dalam kita menjalankan ibadah, menjalankan amal-amal soleh di bulan Ramadan itu tidak ada halangan, tidak ada penghalang, bahkan tidak ada perkara yang merusak, tidak ada perusaknya. Maka nanti ini juga saya aturkan mengenai penghalang-penghalang dan perusak-perusak amal soleh yang kita lakukan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian masing-masing tentu membutuhkan penjelasan dan membutuhkan waktu yang cukup. Karena itu tidak cukup hanya kita sampaikan hanya sekali atau 2 kali. Perlu ada lanjutannya. Kemarin saya sudah jelaskan yang pertama ya, hati yang gembira. Ya, pada malam Selasa yang lalu saya berikan pengantar, pendahuluan, kemudian saya sudah mulai dengan bekal yang pertama. Bahwa dalam masuk ke Ramadan menikah, hati kita harus gembira, senang. Bapak Ibu sudah gembira, dereng? Nah,
Ini saya lihat ini sudah banyak senyumnya ini ya. Ini mboten ngerti gembirane mergo apa ya. Yang jelas mboten mergo seneke nggih. Jalaran kita badhe mlebet Ramadan. Ini kemarin sudah saya sampaikan ini. Ada perintah Allah dalam surat Yunus ayat 58. Dan kenapa kita gembira? Karena mengingat Ramadan itu penuh dengan barokah. Kebaikan-kebaikan Allah itu sangat berlimpah-limpah. Itu yang menjadikan kita ini gembira. Gembira itu kalau gembira tenanan itu bahasa Indonesianya gumbira. Gumbira. Insya Allah Bapak Ibu sudah memiliki hati yang gembira di dalam menghadapi Ramadan ini. Ini saya tidak ulang lagi ya. Sekarang bekal yang kedua Bapak Ibu. Bekal yang diperlukan dalam kita menjalankan ibadah Ramadan nanti adalah keimanan yang kuat. Kita memiliki iman. Apa yang disebut dengan iman itu? Rasulullah sudah memberikan penjelasan di dalam hadis riwayat Imam Muslim. Ketika beliau ditanya oleh malaikat Jibril, apa iman itu? Nabi menjelaskan, iman itu adalah antuk minabillah. Kamu meyakini kepada Allah. Kamu beriman, percaya, yakin terhadap Allah. Yang kedua, malaikatihi. Beriman kepada malaikat-malaikatnya. Wa kutubihi dan kepada kitab-kitabnya. Wa rusulihi dan kepada rasul-rasulnya. Wal yaumil akhiri dan kamu beriman kepada hari akhir. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan kamu beriman kepada takdir. Takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Inilah yang dikenal dengan rukun iman. Jadi yang dinamakan orang beriman itu adalah mereka iman kepada 6 perkara ini. Ini bekal kita di dalam menjalankan ibadah. Khususnya nanti di bulan Ramadan. Karena iman itu Bapak Ibu, paling tidak ada 6 peranannya, atau fungsinya ya. Yang pertama, iman itu menjadi fondasi utama yang menentukan kekuatan keagamaan seseorang. Kekuatan kita menjalankan ibadah itu ditentukan oleh seberapa kuatnya iman kita. Karena iman itu ibaratnya fondasi dalam bangunan rumah. Kalau orang itu imannya kuat, insya Allah di dalam menjalankan ibadah itu akan sangat kuat juga, bersemangat. Sebaliknya kalau iman orang itu lemah, ibadahnya lemah juga. Maka penting banget kita itu menguatkan iman. Supaya kita menjalankan ibadah Ramadan nanti bisa kuat. Sungguh-sungguh dan semangat. Yang kedua, iman itu berfungsi atau berperan untuk menentukan seluruh amal kita. Apakah diterima Allah atau tidak. Itu tergantung iman seseorang. Allah itu hanya akan menerima amal kebaikan seseorang jika didasari iman. Jika tidak didasari oleh iman, amal kebaikan sebanyak apapun tidak akan diterima oleh Allah.
Itulah maka kenapa amal orang kafir itu sia-sia. Si orang kafir itu sekalipun banyak amal kebaikannya, nggak akan diterima oleh Allah. Mengapa? Karena imannya tidak benar. Atau mereka itu termasuk orang kafir. Jadi fungsi peran iman itu sangat penting untuk menjadikan amal kita nanti diterima oleh Allah. Yang ketiga Bapak Ibu, kalau kita itu beriman itu bisa melahirkan ikhlas. Orang ikhlas itu karena imannya. Ridho, lapang. Ya, kita ridho menerima perintah Allah. Ridho ini kaitannya dengan gembira tadi. Ya. Jadi yang membuat kita gembira itu karena kita punya iman. Bagi orang yang nggak punya iman itu nggak ada gembira, malah sedih. Ya. Mendengar Ramadan saja sedih. Karena kita kan punya iman, maka ada ridho di dalam hati kita, lapang. Dan iman itu membuat kita bersyukur. Syukur membuat orang itu sabar. Dan iman itu bisa melahirkan orang tawakal. Jadi ini peran iman bagi seseorang itu. Ikhlas, melahirkan ikhlas. Dan keikhlasan itu akan menjadikan amal kita itu diterima oleh Allah. Dan ikhlas menikah mboten saged dipaksa. Ikhlas itu dibangun oleh iman. Iman itu yang membuat orang itu ikhlas. Maka menghadapi Ramadan ini iman harus kita perkuat. Dan yang keempat, iman itu menggerakkan kita melakukan amal kebaikan. Ya. Kenapa kita berbuat baik? Karena kita iman pada Allah. Iman bahwa Allah akan memberikan pahala yang besar kepada kita. Sekalipun orang tidak melihat, tetap amal soleh itu kita lakukan. Apa yang menggerakkan? Karena iman. Semakin kuat iman seseorang itu semakin banyak amal solehnya. Dan sebaliknya, yang kelima, iman itu menjadi benteng kita dari kemaksiatan. Karena kita takut dosa. Orang takut dosa itu kan karena iman. Khususnya nanti di bulan Ramadan, kita akan hati-hati. Itu sudah kita buktikan. Meskipun orang itu tidak melihat kita, misalnya Bapak Ibu mandi, kan nggak ada orang melihat. Seandainya kita minum pun nggak ada orang lihat. Ini betul. Atau ibu-ibu yang sedang masak di dapur, nggak ada orang, mau ngicipi kolak sak piring. Kan nggak ada orang lihat, tapi jenengan kan takut. Apa yang membuat takut? Takut dosa. Orang takut dosa itu karena punya iman. Iman itu yang membuat menjadi benteng seseorang itu dari berbuat dosa. Dosa apapun. Khususnya nanti dosa-dosa yang kita lakukan dalam atau selama kita berada di bulan Ramadan nanti. Jadi kenapa kok Indonesia ini banyak orang korupsi? Ya karena imannya yang rapuh. Bahkan mungkin kehilangan iman. Iman itu yang menjadikan orang itu banyak korupsi, melakukan pergaulan bebas, berzina, minum, dan seterusnya. Nah, kalau iman kita kuat itu bisa menjadi benteng. Nah inilah bekal yang sangat diperlukan dalam kita menghadapi dan nanti selama bulan Ramadan. Dan yang keenam, iman itu melahirkan ketenangan hati. Hati tenang. Ya. Jadi ketenangan hati kita itu bukan karena harta, bukan jabatan, bukan
masalah-masalah duniawi ini karena iman. Ya. Orang beriman itu hatinya tenang, menghadapi apapun itu selalu dengan tenang karena punya konsep sabar dan syukur, syukur dan sabar, ridho, ikhlas. Itu yang menyebabkan orang itu tenang hidupnya. Dan itu karena iman. Maka selama kita menghadapi Ramadan ini, mari kita perkuat iman kita, karena ini nanti akan menjadi bekal yang sangat penting. Ada beberapa hal yang kita lakukan untuk menguatkan iman ini. Ini saya baca saja ya, supaya nanti kita bisa nambah materi. Yang pertama itu perbanyak permohonan kita, pertolongan kepada Allah, doa kita kepada Allah. Yang kedua, iman itu bisa meningkat kalau kita meningkatkan intensitas ibadah fardu dan sunnah. Rajin melaksanakan ibadah, itu bisa meningkatkan iman. Yang kelima, yang ketiga, rutin membaca dan memahami Al-Quran. Membaca Al-Quran dan memahami itu bisa menguatkan iman. Termasuk juga memperbanyak zikir. Seperti yang kita lakukan sore tadi. Itu memperkuat iman. Kata mengingatkan kita kepada Allah. Yang keempat itu bergaul dengan orang-orang yang soleh. Itu menguatkan iman. Seperti begini nih. Ya, ketika kita berada di lingkungan majelis ilmu, majelis zikir, teman-teman yang soleh itu bisa meningkatkan iman. Yang kelima, mempelajari ilmu agama, khususnya tauhid. Dan yang keenam itu menjauhi maksiat. Ya. Karena maksiat itu bisa menggerogoti iman. Maka maksiat itu harus kita jauhi. Dan yang ketujuh, merenungkan kebesaran ciptaan Allah. Itu bisa mengokohkan keyakinan hati. Di setiap ada tanda-tanda kekuasaan Allah itu kita renungkan. Misalnya seperti hujan ini. Ini bisa menguatkan iman, Pak. Kalau kita merenungkan. Kalau kita hubungkan hujan ini dengan kekuasaan Allah. Itu namanya tadabbur alam. Ya. Tadabbur itu kan ada dua. Tadabbur Al-Quran dan tadabbur alam. Tadabbur ciptaan Allah. Itu dua-duanya bisa menguatkan iman kita. Di menjelang Ramadan ini, baik kalau kita tadabbur alam misalnya ke tepi pantai ya Pak ya. Sepertinya ada acara mau ke tepi pantai ini ya. Itu bagus untuk menguatkan iman kita. Itu termasuk tadabbur alam ini Pak. Ini yang kedua Bapak Ibu ya. Jadi bekal yang kedua itu iman. Saya terangkan secara sekilas saja ya, memperkuat iman ini. Kemudian, ini doanya dulu ya. Ini doa untuk memperkuat iman ini. Ini ada dua doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Doa yang pertama itu doa yang dibaca oleh Ibnu Mas'ud. Allahumma inni as'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuldi. Sampun apa dereng? Ya Allah, sungguhnya aku minta kepadamu iman yang tidak pernah berbalik menjadi kufur, tidak akan hilang. Memohon kenikmatan yang tidak sirna dan agar mengiringi Nabi Muhammad SAW di surga abadi yang paling tinggi. Doa yang kedua, ini dari Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina. Ya Allah, jadikanlah iman itu dicintai oleh kami. Jadikanlah kami ini mencintai iman. Wa zayyinhu fi qulubina, dan hiasilah iman itu di dalam hati kami.
Wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan. Dan jadikanlah kami benci kepada kekafiran, kefasikan dan kemaksiatan. Jadi jadikanlah kafir, fasik, kemaksiatan itu sesuatu yang kami benci. Waj'alna minar rasyidin, dan jadikan kami termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ini salah satu upaya kita untuk menguatkan iman. Atau Bapak Ibu bisa berdoa dengan bahasa apapun boleh. Menghadapi Ramadan ini kita mohon kepada Allah agar dikuatkan iman kita. Karena ini menjadi bekal yang sangat penting dalam kita menghadapi Ramadan dan selama nanti kita menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Pun wonten ingkang hafal donga menika? Nah, alhamdulillah. Kalau diam berarti kan hafal. Yang pertama ini kan sudah sering kita baca ya. Sudah sering kita baca. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, bekal yang ketiga yaitu jiwa yang bersih atau jiwa yang suci. Allah berfirman di surat Asy-Syams ayat 9 dan 10. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya, dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwa. Orang yang memiliki jiwa yang suci itu beruntung. Sebaliknya orang yang memiliki jiwa yang kotor atau berpenyakit itu termasuk orang yang merugi. Ya. Jadi artinya kita semuanya diperintahkan untuk memiliki jiwa yang bersih. Terkait dengan bulan Ramadan nanti, jiwa bersih ini sangat diperlukan. Ini saya berikan contoh-contoh mawon ya. Yang dimaksud jiwa yang bersih itu bagaimana? Ini ciri-ciri orang yang punya jiwa yang bersih. Yang pertama adalah memiliki ketundukan total kepada Allah. Tunduk secara total kepada Allah. Itu ciri orang yang punya jiwa yang bersih. Yang kedua, orang yang punya jiwa bersih itu ikhlas di dalam beramal. Ikhlas kalau beramal. Itu menunjukkan orang ini berjiwa bersih. Yang ketiga itu orang yang berjiwa bersih itu yang hatinya tidak punya penyakit seperti syirik, hasad, sombong, riya. Ini penyakit-penyakit yang tidak dimiliki oleh orang yang punya jiwa yang bersih. Ya, kalau masih punya ini berarti jiwanya masih kotor. Yang keempat itu selalu mendahulukan akhirat. Ini tanda-tanda kita memiliki jiwa bersih itu mendahulukan akhirat daripada dunia. Ya. Dan yang kelima itu mencintai sesama, peduli, pemaaf, dermawan. Orang yang punya jiwa bersih itu dermawan, suka memaafkan, punya kepedulian terhadap sesama, mencintai juga. Dan yang keenam itu selalu ridho dengan takdir. Takdir apapun yang diterima itu ridho hatinya. Itu tandanya tiang menika kagungan jiwa ingkang bersih. Yang ketujuh, gemar berzikir. Ingat pada Allah. Yang kedelapan, orang yang punya jiwa yang bersih itu tenang saat beribadah, khusyuk. Ibadahnya itu dilakukan dengan khusyuk. Ini tanda-tanda atau ciri-ciri orang yang punya jiwa yang bersih. Ini sangat diperlukan. Bekal ini sangat diperlukan dalam kita menghadapi dan menjalankan ibadah di bulan Ramadan nanti. Orang ibadah itu perlu ada ketundukan, perlu ikhlas. Harus hatinya itu bersih dari penyakit-penyakit tadi.
selalu mendahulukan akhirat. Ini jiwa yang bersih ini sangat diperlukan. Nah, karena Bapak Ibu, dengan jiwa yang bersih itu ada 6 ya pengaruh, peran atau fungsi yang dikaitkan dengan amal ibadah kita nanti. Orang kalau punya jiwa bersih itu akan gampang untuk ikhlas itu. Karena jiwa itu menjadi fondasi ya. Fondasi keikhlasan itu karena orang punya jiwa yang bersih. Ya. Jadi kalau orang itu belum bisa ikhlas itu berarti fondasinya, jiwanya masih kotor. Ya. Kita harus introspeksi. Kenapa saya sulit ikhlas ya? Oh berarti jiwaku ini masih kotor. Biasanya dikaitkan dengan kecintaan kepada dunia. Yang kedua, jiwa yang bersih itu juga menjadi kunci diterimanya amal ibadah kita. Ya. Contohnya ikhlas tadi. Karena ikhlas itu berangkat dari jiwa yang bersih. Dan ikhlas itu akan menjadikan amal kita diterima Allah. Yang ketiga Bapak Ibu, kalau kita punya jiwa yang bersih, jiwa bersih itu akan mendorong kita untuk beramal soleh dan berakhlak mulia. Satu contoh misalnya, ketika kita memiliki jiwa yang bersih berupa dermawan. Dermawan itu kan tanda orang itu berjiwa bersih, suci. Orang yang dermawan itu akan gampang memberikan. Sedekahnya itu beral-berol. Begitu mudahnya dia mengeluarkan sesuatu itu karena dia dermawan. Karena dia tidak mengutamakan kehidupan dunia ini, tapi mengutamakan kehidupan akhirat. Ya, akan ringan dalam menjalankan ibadah menikah. Di jiwa yang bersih itu membuat orang itu rajin beribadah, semangat dalam beramal soleh, dan berakhlak mulia. Akhlaknya mulia. Ya, dia akan baik sama orang. Ya, akan peduli. Karena hatinya bersih. Ya. Orang itu, Bapak Ibu Nyun Sewu, kenapa kok jelek sama orang? Karena jiwanya kotor. Pendendam, suka marah, benci. Kalau benci ya mana bisa dia baik sama orang. Bisa. Kalau kita punya jiwa tawadhu, rendah hati itu, wah, dengan orang itu ya sopan, ya mesti melahirkan akhlak yang baik. Tapi kalau jiwa orang itu kotor, misalnya takabur, sombong, wah, atau hasad. Ya ini kuda hasad itu ngerono pengajiannya betul-betul. Karena kebetulan yang ngaji itu dihasati, didrengkeni. Yang niku nek drengki datang tiang niku pun elek kabeh. Ya. Maka jiwa yang bersih itu membuat kita itu baik sama orang. Mau mendengarkan ceramahnya, mau dinasehati, mau ya berlaku baik. Jadi peran dari jiwa yang bersih itu sangat diperlukan kita menghadapi Ramadan nanti. Jiwa yang bersih juga bisa menggerakkan istiqomah kita, konsistensi namanya ya. Dengan jiwa yang bersih kita nanti istiqomah menjalankan ibadah itu. Ya, kenapa orang itu kok tidak konsisten? Karena jiwanya masih kotor, masih dikuasai oleh kesenangan-kesenangan dunia. Ya. Masih suka dipuji, suka di alam, dan seterusnya. Itu yang membuat orang nggak konsisten. Yang kelima, orang yang punya jiwa yang bersih itu fokus kepada kualitas, bukan kuantitas. Kalau melakukan ibadah itu yang dipikirkan kualitasnya. Sholat itu ya kualitasnya. Ikhlas, khusyuk, tumakninah. Karena hatinya bersih. Benar-benar dia ibadah itu didasarkan pada hati yang bersih. Maka menjalankan apapun itu diutamakan kualitas itu. Nanti kita nih ke Ramadan ya kita utamakan kualitas kita. Ya, maka bekal
Jiwa bersih itu sangat diperlukan. Dan juga jiwa bersih itu bisa menciptakan ketenangan dan kebahagiaan. Orang itu tenang dan bahagia itu karena jiwanya bersih, Bapak Ibu. Nah, jiwa bersih itulah yang membuat orang bersyukur, ridho, sabar. Ya. Ikhlas itu bisa menenangkan. Ya. Nah, kita kan sangat butuh menjalankan ibadah nanti dengan hati yang tenang, merasakan kebahagiaan. Makanya kebahagiaan, ketenangan dalam beribadah itu dicari dari ketenangan hati. Bukan fisik. Kalau fisik nggak menenangkan kita. Ya. Harta, kekayaan, jabatan itu nggak membuat tenang itu. Yang membuat tenang itu kalau hatinya orang itu bersih. Kita ingin nanti menjalankan ibadah itu dengan tenang. Ini makanya kita berusaha untuk membekali diri dengan jiwa yang suci. Maka bagaimana cara kita mensucikan jiwa? Ini terakhir ya. Ini sebenarnya menika betahaken keterangan panjang lebar ya. Tapi karena kita sifatnya untuk menika pembekalan yang umum, jadi ya tidak bisa diterangkan secara rinci. Ada beberapa cara Bapak Ibu supaya jiwa kita ini bersih ya. Satu, kita banyak berdoa kepada Allah. Nanti ada doanya nanti. Yang kedua, mentauhidkan Allah. Jadi jiwa yang bersih itu karena orang punya iman dan punya tauhid. Nah, yang ketiga Bapak Ibu ini, perbanyak istighfar. Perbanyak kita mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita. Karena dosa itu bisa membuat hati kita ini kotor. Ya. Jadi hari-hari ini diperbanyak itu, baca istighfar itu ya. Supaya hati kita bersih. Yang keempat, membaca serta merenungkan Al-Quran. Al-Quran itu juga untuk mengobati hati. 5, tingkatkan kuantitas dan kualitas ibadah kita. Ya, sholat, puasa, zikir, itu bisa membersihkan hati. Yang keenam, bersedekahlah, sedekah. Kalau perlu dipaksa kita itu banyak sedekah. Kadang kita melakukan kebaikan itu dipaksa Bapak Ibu. Saya maksa sapa? Dipaksa awake dhewe. Paksa. Karena sedekah itu membersihkan harta dan juga membantu membersihkan hati dari cinta dunia. Menjelang Ramadan ini perbanyak sedekah. Ya. Perbanyak kita ini berbuat baik sesama. Itu bisa membersihkan hati kita. Yang ketujuh, jauhi perilaku buruk. Hindarkan iri, hati, dendam, benci itu dibersihkan betul. Yang kedelapan, teladani Rasulullah SAW. 9, berteman dengan orang-orang soleh. Nah, orang soleh itu bisa mempengaruhi hati kita. Ya. Jadi sering kita hidup di lingkungan orang-orang yang baik-baik, orang-orang yang soleh. Itu insya Allah akan bisa membuat hati kita itu bersih. Kita berupaya Bapak Ibu ya, berupaya dengan sungguh-sungguh ya. Nah kemudian ini doanya supaya hati kita bersih ini ya, dari Rasulullah ini. Baik, kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairuman zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, limpahkanlah ketakwaan pada jiwaku dan sucikanlah ia. Sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik zat yang mensucikan jiwa. Engkaulah yang menjaganya serta melindunginya.
Pun wonten ingkang hafal? Kalau diem berarti hafal. Penting menikah Bapak Ibu nggih. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Kita mohon kepada Allah supaya Allah melimpahkan hati kita ini hati yang bertakwa dan hati yang suci, jiwa yang bertakwa dan jiwa yang suci. Saya kira demikian Bapak Ibu, ini baru nomor 3 ya. Rasa-rasanya kok cepat sangat ya. Masih ada 4 lagi ini ya. Ini kan ada berapa? 6 atau 7 tadi. Bekal menghadapi Ramadan. 6 ya. Ini sudah diterangkan 3. Sebenarnya sudah saya siapkan semua ini materinya ini Bapak Ibu. Justru nanti yang paling banyak itu nomor 5 dan 6. Cuma kalau 5 ini sudah banyak yang tahu. Nomor 6. Ini nanti banyak keterangannya. Perkara-perkara yang menghalangi dan merusak kita mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan. Itu ada 10 banyaknya nanti. Dan ini perlu untuk kita ketahui, perlu dijelaskan supaya kita nanti sukses menghadapi dan ketika nanti kita melakukan ibadah di bulan Ramadan. Demikian Bapak Ibu pengajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita semua nanti bisa memasuki bulan Ramadan dalam keadaan selamat, dalam keadaan diberikan kemudahan-kemudahan dan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.